Selamat pagi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Epifani. Pemberitaan firman pada ibadah hari ini disampaikan oleh Pendeta Yance Tonapa, MTH. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Siapkan hati kita menghadap Allah Tuhan semesta alam, karena besarlah perbuatan tangannya, muliakanlah dengan puji-pujian. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, kasih-Nya sekarang dan selamanya. Bersorak-sorailah hai seluruh dunia, mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya, keajaiban serta perbuatannya, sungguh benar dan besar tak terucapkan. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tabiskan ibadah kita dengan suatu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarkanlah nats pembimbing yang terambil dari Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-8, berkata demikian. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dalam
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud, sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah, sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari siapkan Alkitab saudara sekalian yang terambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama, hingga ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membacanya, marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan,
Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang hadir di tengah-tengah kami membaca dan merenungkan sebagai dari kitab Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk mengerti setiap perintah Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cadoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencadok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Kristus bahwa kita masih diberi kesempatan olehnya di tahun 2021 untuk menikmati anugerahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini adalah mendengar Kristus menjamin masa depan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jika kita menyimak baik-baik bacaan kita pada saat ini, maka diperlihatkan karakter dari setiap tokoh yang ada dalam bacaan kita. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 tadi. Mari kita melihatnya. Setiap tokoh dengan karakternya masing-masing. Yang pertama, Maria. Maria adalah ibu Yesus. Ada 2 hal yang kita mau
teladani dari Maria, ibu Yesus. Yang pertama adalah dia tanggap akan persoalan, akan pergumulan yang dihadapi oleh tuan rumah. Perhatikan saudaraku dalam ayatnya yang ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tindakan Maria mencerminkan seorang ibu yang memiliki kepekaan atas sukacita perkawinan yang di dalamnya ada persoalan. Sehingga lewat sikap yang diperlihatkan oleh Maria ini, dia hendak mengajarkan kepada kita bahwa setiap persoalan yang dihadapi siapapun juga, penting kita untuk memiliki kepekaan untuk terlibat membantu di dalamnya. Dan yang kedua, Maria tidak sekedar, ibu Yesus tidak sekedar memiliki kepekaan, tapi dia juga mencari solusi dari persoalan yang dihadapi oleh empunya pesta perkawinan ini. Tindakan yang dilakukannya adalah dia menunjuk kepada Yesus. Coba perhatikan bacaan kita. Dia katakan kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Maria tahu bahwa dengan berkata kepada Yesus, maka persoalan yang dihadapi oleh sang empunya pesta perkawinan ini akan terselesaikan. Maria tahu, Maria sadar bahwa Yesus akan menyelesaikan pergumulan ini. Bahwa Yesus memiliki kuasa karena dia adalah Mesias yang dihadirkan di tengah-tengah dunia untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh manusia. Itulah Maria, ibu Yesus. Tokoh yang kedua dengan karakternya. Dalam ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-8, kalau saudara memperhatikan baik-baik, para pelayan, dia mendengar apa yang dikatakan oleh Maria ibu Yesus, dan dia melakukan dan dia bertindak apa yang dikatakan oleh Yesus. Para pelayan ini mau menyadarkan kita pentingnya untuk mendengar baik-baik dan sekaligus melakukan setiap instruksi, setiap apa yang didengar untuk dilakukan. Dan pasti hasilnya akan memberikan yang terbaik. Tokoh dan sekaligus karakternya. Yang ketiga, Yesus. Ketika Maria ibunya menunjuk kepadanya, Yesus melakukan suatu tindakan mujizat yang pertama. Ini dilakukan karena tindakan dari para pelayan. Mau mendengarkan suara dari Maria ibunya, mau melakukan apa yang diperkatakan oleh Yesus kepadanya, sehingga mujizat itu terjadi. Dan itu memperlihatkan bahwa Yesus sangat peduli kepada setiap mereka yang mengalami persoalan. Yesus melakukan mujizatnya untuk menyatakan kuasa dan pekerjaannya di tengah-tengah dunia ini. Ini adalah mujizat yang pertama terjadi yang dilakukan oleh Yesus. Memperlihatkan bahwa dia adalah Mesias bagi setiap orang yang percaya dan beriman kepadanya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui 3 karakter tokoh dalam bacaan kita ini, tentunya akhirnya menghasilkan suatu dampak yang menggembirakan, yang mensukacitakan bagi
sang empunya pesta perkawinan ini memberikan suatu kegembiraan karena mereka keluar dari persoalan, bahkan mereka sangat kaget. Mereka mendapatkan anggur yang lebih baik mutunya dari sebelumnya yang sudah disediakan. Itu menandakan, saudaraku, bahwa setiap Yesus turun tangan dalam persoalan kita, Dia pasti akan memberikan yang terindah, yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Kuncinya mau mendengar apa yang diperkatakan oleh Yesus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi, jemaat terkasih, apa yang kita merenungkan dalam teks bacaan kita ini? Catatan yang pertama, saudaraku, adalah marilah kita belajar seperti Maria, yang mengajarkan kita untuk menolong sesama kita, menolong siapapun juga ketika mereka menghadapi suatu persoalan, suatu pergumulan dalam kehidupannya. Itulah juga yang diperkatakan dalam Galatia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang kedua dan 9. Demikian diperkatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat 9 dalam Galatia pasal 6. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudaraku, Maria telah melakukan tindakan hukum Kristus, menolong orang yang mengalami pergumulan. Catatan yang kedua yang patut kita renungkan, saudaraku, dari para pelayan. Para pelayan ini mengajarkan kita pentingnya untuk mengeluh. Para pelayan ini mengajarkan kita untuk tidak panik ketika menghadapi persoalan. Tetapi para pelayan ini justru bertindak, tidak protes ketika dia diperintahkan oleh Maria Ibu Yesus. Para pelayan ini mengajarkan kita untuk melakukan apa yang diperkatakan oleh Yesus, sehingga hasilnya sangat mencegangkan. Ada mujizat terjadi, air menjadi anggur. Oleh karena apa? Para pelayan ini mau mendengar, bahkan bertindak, tidak protes, tidak mengeluh, tidak panik ketika persoalan itu datang. Dia tahu apa yang harus dilakukan karena dia mau mendengar. Catatan yang ketiga untuk renungan kita, mau mengajarkan kita bahwa Yesus yang ditunjuk oleh Maria dalam bacaan kita ini mau mengajarkan kepada kita, saudaraku, bahwa Ia adalah Mesias, Ia adalah Allah yang datang untuk membebaskan kita dari setiap persoalan. Ia datang menghadirkan dirinya dalam kehidupan kita, saudaraku. Seperti apa yang diperkatakannya dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nats ini, renungan ini penting menjadi kekuatan iman kita bahwa Yesus adalah sumber roti yang hidup. Yesus adalah air kehidupan bagi kita. Bahwa Yesus adalah yang menyediakan segalanya bagi kita. Karena itu, saudaraku, belajarlah untuk taat mendengar apa yang dikatakan Yesus melalui firman-Nya. Maka pasti saudara akan menemukan masa depan yang baik. Ada pergumulan, tapi Yesus solusinya. Tuhan Yesus memberkati saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tidak akan
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk bersama-sama semua orang yang percaya di segala waktu dan tempat untuk mengaku iman melalui pengakuan iman rasuli dengan sikap yang baik, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Silakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, berkati gerejamu yang ada di muka bumi ini, khususnya gerejamu GPIB Jemaat Immanuel Supratman, dengan berbagai kegiatan di tengah pandemi ini, baik kegiatan melalui daring maupun luring. Ya Tuhan, Engkau sendiri yang terlibat menyempurnakan. Engkau juga yang menunjang baik daya dan dana, memberkati akan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang Engkau hadirkan di jemaat ini, sebagai diaken penatua, sebagai pengurus-pengurus pelkat, komisi-komisi, BPPJ, tim multimedia yang ambil bagian. Tuhan berkati setiap pribadi, berkati hidup mereka, keluarga mereka, juga memberkati akan keberadaan karyawan di tempat ini, memberkati kehadiran Vikaris Jonathan, memberkati mereka yang ambil bagian, Bapak Pendeta Sony dan Pendeta David. Tuhan kiranya berikan mereka semua sukacita, kekuatan dalam melaksanakan tugas pelayanan. Memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan Gembala Sidang, khususnya pelayan firman dan sakramen di jajaran GPIB. Terlebih hambamu di tempat ini bersama dengan keluarga yang Kau hadirkan, berikan kekuatan dan sukacita dalam melayanimu. Memberkati seluruh jemaat Tuhan dalam berbagai kehidupan mereka masing-masing di tengah kondisi sekarang ini. Peliharalah kebutuhan hidup mereka lewat berbagai usaha pekerjaan. Kuatkan imun mereka, iman mereka. Tuntun mereka untuk meraih masa depan. Mereka yang mengalami sakit, Engkau jamah sembuhkan. Mereka yang bergumul, Tuhan topang. Mereka yang bersuka cita, ajarkan mereka bersyukur kepada Tuhan. Berkati Bapa dalam sorga akan pemerintah bangsa dan negara ini, lewat pemerintah di pusat, pemerintah di setiap daerah, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat di kota Mataram ini, bersama dengan TNI Kepolisian untuk menjaga keutuhan NKRI dan Pancasila. Tuhan kiranya yang memberkati rencana akan vaksinasi di wilayah Indonesia ini. Biarlah vaksin Sinovac ini Tuhan berkati, agar memiliki manfaat untuk mengatasi COVID. Sehingga badai corona di muka bumi ini, di Indonesia, khususnya di kota Mataram, semua boleh berlalu. Berkati Bapa dalam sorga, petugas-petugas medis, berikan mereka kesehatan, kesabaran dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Terima kasih Bapa dalam sorga, ketika kami berada dalam setiap harapan-harapan hidup kami ke depan, kami mohon campur tangan Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan selalu mendengar dan taat akan perintah-perintah-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari Malaki 3 ayat 10 yang menyatakan, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?" Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah kita berdiri untuk membawa persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, dengarkanlah amanat pengutusan. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, didiklah dan ajarlah semua orang untuk melakukan
firman-Nya. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepadanya, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.